Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau di atas langit dan bumi, terpujilah Engkau di antara semua makhluk ciptaan-Mu, dan terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jika pagi ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan curahkan di tempat ini melalui ibadah Sabat pada hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia dengan apa yang terjadi saat ini. Terlebih ketika pagi sebelum kami berangkat, bahkan juga sampai di tempat ini, di sekitar kami masih turun hujan. Dan hamba percaya setiap curahan hujan yang tercurah ke bumi di sekitar kami menambahkan berkat-berkat yang Tuhan hendak curahkan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terlebih ketika kebenaran firman-Mu akan kami dengarkan, akan kami pelajari, dan akan kami resapi bersama-sama. Betapa sukacitanya hati ini ketika kami boleh mendapatkan penghiburan yang daripada Tuhan. Betapa sukacitanya hati ini ketika kami boleh kembali ditegur dan dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Tentu siapkan hati juga pikiran kami, supaya apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami, sungguh-sungguh menjadi sesuatu masukan yang positif di dalam hidup kami. Terlepas dari betapa tidak sempurnanya dan terbatasnya hamba-Mu ini, dialah setiap firman Tuhan yang boleh terucapkan berkenan bagi Tuhan dan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini, dan juga bagi siapapun yang menyaksikan rekaman video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin dan sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan biarlah kuasa Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami, mengendalikan kami dan mengendalikan di sekitar kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Dingin? Ya. Minggu di awal bulan Desember. Ya toh? Desember lah. Udah Desember belum toh? Belum ya? Pohon Natal itu kepasang. Jadi dekorasi di minggu pertama di bulan Desember. Tentu sepanjang tahun 2020, karena tadi sempat disinggung oleh pembawa acara oleh Bu Yana bahwa tahun 2021 tinggal menghitung hari, sudah hampir habis. Nah, masalahnya adalah sudah ada 11 bulan lebih berapa hari ini di tahun 2020. Apakah pergumulan panjenengan sudah banyak yang terjawab? Apakah doa-doanya sudah terjawab? Bagaimana? Sebagian sudah. Sebagian besar atau sebagian kecil? Tambah lagi. Bahkan pergumulan satu belum selesai, tambah lagi ya Pak. Nah, di dalam berbagai macam pergumulan dan doa yang belum terjawab itu, adakah Anda merasa sendiri? Adakah Anda merasa ditinggalkan? Adakah Anda merasa terbeban dan begitu berat? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, orang-orang semua aman-aman dan damai-damai saja. Maksud saya begini, ketika pergumulan dirasa begitu berat,
Bersyukur jika jemaat Gereja Baptis Cabang Kebangaro kuat dan mampu melewatinya, sehingga apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan, kan begitu? Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di luar sana, di sekitar kita, bahkan saudara-saudara kita, masih banyak mereka yang putus asa. Masih banyak di antara mereka yang pada akhirnya ragu dan bahkan meninggalkan Tuhan. Tatkala pergumulan hidupnya, tatkala apa yang didoakannya dirasa tidak kunjung tiba jawabannya. Dirasa bahwa Tuhan ki janjane nang ndi. Segala sesuatu sudah saya kerjakan, setidaknya menurut dirinya sendiri. Segala macam upaya pun sudah saya perjuangkan. Doa dan bahkan air mata sudah habis. Seolah-olah ketika berdoa sudah kehabisan kata-kata. Tetapi Tuhan 2020 sudah hampir habis. Kok belum ada apa-apa? Kok masih saja tetap sama untuk segala persoalan yang sedang saya hadapi. Bahkan pergumulan yang satu belum selesai, muncul pergumulan atau masalah-masalah yang janjane Tuhan itu kemana? Menurut saya dan iman saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Setuju? Setuju? Tuhan selalu ada. Selalu ada di dalam kehidupan setiap umat. Tetapi mengapa ada banyak orang yang tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak ada dan tidak hadir dalam hidup. Hidupnya begitu loyo, begitu melokro, begitu putus semangat, putus asa. Kemana Tuhan? Jawaban saya bukan kemana Tuhan, tapi kemana hati Anda. Bukan Tuhan yang meninggalkan umatnya, tetapi seringkali umatnya lah yang membatasi kehadiran dengan egonya, dengan hatinya yang suka tidak sabar, nyusu. Kalau nyusu sapi murni enak ya, nyusu itu terburu-buru, bahkan cenderung memaksa dan memperkosa Tuhan. Makanya hidupnya jadi tidak. Makanya hidupnya jadi merasa bahwa Tuhan itu tidak. Terlebih ketika dirasanya semua sudah terlambat, wes kadung Tuhan. Hal ini mungkin yang dialami oleh Marta dan Maria. Ketika Lazarus sekarat, dia berharap ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana yang dapat menolong. Maka kabar tentang Lazarus yang sakit segera diberitakan kepada Yesus melalui orang suruhan Marta dan Maria. Dengan harapan Tuhan datang dengan segera. Dan dengan harapan ketika Tuhan datang segera, maka saudaranya menjadi sembuh dan tertolong. Ayo sakit kalau bersolot dipotong-potong. Kriminal. Tetapi apa yang terjadi?
Yesus tidak datang seperti yang mereka harapkan, dan Lazarus mati. Bahkan dikatakan dalam Alkitab setelah 4 hari Lazarus mati, baru Yesus datang. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi sebagian besar umat. Kemana Tuhan di saat saya membutuhkan, di saat-saat yang paling genting? Sehingga sekarang semuanya menjadi satu hal yang saya mau katakan, bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan selalu ada setiap saat dan memberikan pertolongan tepat pada ketika dikatakan kepada Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-20, dikatakan kepada Marta bahwa Yesus sudah hadir, maka Marta langsung lari dan menyongsong Yesus sambil berkata, seandainya, ayat 21, Yohanes 11 ayat 20-21. Ayat 21 itu jawaban siapa? Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya apa? Wes kadung mati. Pun juga sama dikatakan oleh Maria dalam ayat yang ke-29 ketika dia mendengar bisikan dari Marta, Guru ada di sini, Yesus ada di sini. Maka Maria langsung berlari pergi kepada Yesus dan dia berkata, ayat 30, ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung, ke dalam kampung. Ke dalam kampung itu ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi, kita lompat ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada ya Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Baik Marta maupun Maria merasa bahwa sekadung sudah terlambat. Tapi seperti saya katakan bahwa tidak ada yang terlambat bagi apa yang terjadi dengan kehadiran Yesus dan apa yang akan terjadi ketika Yesus hadir dalam hidup Anda dan saya. Itu yang akan kita pelajari. Meskipun semua sudah dirasa terlambat oleh Marta dan juga Maria, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Yesus di sana itu membawa satu pengharapan dan ketenangan dalam hidup. Karena Yesus berkata bahwa bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya kepadaku itu tidak ada yang mustahil. Lazarus akan bangkit. Ada satu pengharapan ketika Yesus hadir di sana. Ada satu keyakinan dan ketenangan ketika Yesus ada di sini. Dan inilah yang akan terjadi jika Yesus ada dan hadir di dalam hidup. Maka orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang sukanya sambat
pastikan dari ayat atau Alkitab yang kita pelajari ini, dari kejadian Marta dan Maria ketika menghadapi saudaranya yang meninggal, saya bisa pastikan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak menghadirkan Yesus dalam sebab jelas nyata bahwa kehadiran Yesus itu membawa pengharapan. Walau hidup itu sulit, walau semua dirasa serba datang terlambat, tetapi percaya bahwa masih ada pengharapan di dalam. Maka jangan batasi kehadiran itu. Sekali lagi, bukan Tuhan yang tidak, tapi kitalah yang tidak membuka pintu. Ketika Yesus mengetuk pintu hati, maka keputusan ada di tangan Anda. Apakah pintu itu akan kau buka atau tidak? Apakah engkau akan mengizinkan Yesus masuk dan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, atau Anda tetap ngeyel, Tuhan aku jadi mampu? Pilihan ada di tangan. Itu yang pertama. Ketika Yesus hadir di sana, ada pengharapan dan ketenangan. Karena apa? Karena percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua pasti membawa solusi dan Yohanes 11 ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Orang yang sudah mati membusuk 4 hari bisa ia bangkitkan, ia bersihkan dengan tetap. Ketika ia hendak membuka pintu dan menyuruh Marta untuk membukanya bersama orang-orang di sana, Marta sempat ngomong. Kalau Anda membaca semua ya dari ayat 1 sampai 44 itu mau tak baca semua, saya takut waktunya habis di membaca ini. Jadi baca di rumah ya, di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Si Marta sempat ngomong, Tuhan, ojo dibuka, itu sudah membusuk. Dan nanti di ayat mana itu ada, Tuhan, ojo dibuka, jangan dibuka, sudah membusuk. Dan Yesus katakan harus buka. Dan mukjizat dan maka percayalah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, bahwa dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita akan membawa solusi dan bahkan mukjizat. Amin. Amin. Ini nyata. Ini nyata. Dengan kita berharap hanya kepada Tuhan, membawa segala sesuatu, pergumulan dan doa kita kepada Tuhan, maka di sana ada jawab, di sana ada solusi, di sana ada mukjizat yang pasti akan kita. Dengan catatan, tidak akan terlalu cepat, tetapi juga tidak akan semua selalu pas, semua selalu sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan ya, bukan perhitunganmu, bukan perhitungan kita, tapi perhitungannya. Banyak berkali-kali saya ingatkan, kalau sampai saat ini masih ada yang merasa Tuhan kok cek abot, Tuhan kok gak selesai-selesai, saya selalu ingatkan, itu tandanya
Kalau Anda bisa mendengar dan kalau Tuhan mau berkata, berarti itu tandanya kita masih Tuhan, saya sudah berdoa, dengkul saya kok gak sembuh-sembuh. Ya, tapi boleh sembuh. Saya mau katakan, bukan sok menjadi Tuhan, tapi ini yang saya yakin. Itu tandanya Tuhan sudah berkata, ini Tuhan, dengkul muncik. Ini Tuhan, nah saya juga gitu. Masa Tuhan mau bilangnya Pak Pri ya, mau Pak Kumis ya, Pak Kumis kan mau Pak Batia atau bagi. Itu tandanya engkau masih. Tuhan ini sudah bertahun-tahun pergumulan Tuhan. Bahkan habis sepanjang hidup saya, kok masih belum ada tanda-tanda jawaban? Karena engkau masih. Loh, aku masih gak kuat Tuhan. Itulah menurut tapi Tuhan punya tata raya sendiri. Loh, Tuhan kok malah ditambahin meneng? Karena kamu masih mampu, masih sanggup, masih kuat. Hadirkan Yesus dalam hidupmu, maka akan ada solusi dan juga yang ketiga, tentu walaupun tidak dituliskan di sana Marta, Maria dan orang di sana joget-joget, tapi saya yakin, saya percaya dengan kebangkitan Lazarus, kira-kira mereka sedih atau senang? Kira-kira mereka sedih atau senang? Senang apa sedih? Sedih apa sedih? Tentu akan membawa sukacita. Dengan hadirnya Yesus di sana, maka ada sukacita di tengah-tengah mereka. Pun berlaku sama dalam hidup kita. Dengan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka pasti jaminan pasti ada sukacita. Dari sopo Pak, aku juga sering sedih. Maaf saya katakan. Dan Yesus itu Anda hadirkan dalam hidup. Kalau masih ada banyak orang yang murung, orang yang merasa sangat terbeban, orang yang suka sedih, tidak ada sukacita dalam hidupnya, terlalu khawatir, terlalu takut, maka sudah pasti Yesus tidak hadir. Tapi saya ke gereja, saya berdoa, saya baca firman, tidak jaminan Yesus Anda hadirkan dalam ada banyak kok orang yang suka berdoa. Bahkan kalau berdoa bisa berjam-jam. Mulai dari Sabtu sampai Minggu akan berdoa. Banyak orang yang sudah membaca Alkitab sampai tuntas 10 kali, jadi sampai Wahyu 20 kali atau berapa puluh kali. Banyak orang yang tidak hanya hari Minggu. Kalau di sini sementara berjalan dari jam doa, tapi bahkan tidak ada acara di gereja, dia datang ke gereja, butuh nyapu-nyapu, ngopo, tapi masih tidak ada sukacita dalam hidup. Kenapa? Karena Yesus tidak hadir dalam hidup. Hanya tubuhnya, hanya fisiknya yang kelihatannya datang kepada kita, tapi hatinya, pikirannya ngawang dan cenderung memasukkan hal-hal yang negatif. Karena omongan sini tersinggung, sukanya cari-cari masalah, orang-orang masalah boleh-boleh. Cari-cari masalah, cari-cari orang yang salah. Itu dua hal yang berbeda toh. Cari-cari masalah, cari-cari orang yang salah. Kenapa harus tidak membuat tenang hidup Anda sendiri?
Ini menjadi bukti bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh hadir dalam hidup. Nah, maka mari kita introspeksi diri. Kalau sampai detik ini, sampai hari ini, dan besok mau Natal, kalau masih belum ada sukacita, nangis tidak selalu sedih ya. Kadang orang terlalu bahagia ya menangis. Kadang orang yang berdoa berserah di hadapan Tuhan ya bisa menangis. Tidak semua kesusahan selalu ditandai dengan tangis. Tadi Anda pasti paham yang saya maksud. Kesusahan yang seperti itu. Hidupnya terlalu kalau orang bilang itu terlalu gratis gitu. Apa itu? Pikirannya terlalu batek. Dan bagi orang yang peka, semua itu terlihat di wajah. Maka kalau ada orang-orang yang bertanya, Pak Rito, ada masalah apa toh? Kok hari ini berbeda? Karena apa? Suasana hatimu itu terpancar dari. Nah sekarang tahun hijau nganggo masker. Jadi bila datang ke gereja mencuci kates orang ketok. Orang ketok. Orang kates lagi pucukan mare. Wis licin ya toh, gojal-gojal kae. Ora ketok, bejo saiki dengan game masker. Tapi mata ini tidak bisa dibohong. Saya tahu Bu ini sedang senyum, Pak Rita juga sedang, Rita juga sedang senyum. Dari mana? Mata. Walaupun mulutnya ini tertutup. Jadi ini itu tidak bisa dibohongi. Anda sedang sukacita atau tidak itu orang bisa melihat. Hidupmu sedang tenang atau tidak itu ini bisa terlihat. Bukan hanya mulut yang diam, ya. Bukan semua orang yang mulutnya diam itu berarti tidak sukacita, tidak. Tapi wajah itu pancarannya itu kelihatan. Dan saya pastikan orang-orang yang seperti itu tidak ada Tuhan yang hadir dalam hidupnya, terlalu sibuk untuk mengurusi urusannya sendiri dan bahkan mengurusi urusannya orang lain sehingga lupa dengan Tuhan yang harus hadir dan menguruskan. Orang tenang, turu orang tenang, makan orang jenak, nek gereja ya orang nyaman. Nek gereja orang nyaman tandanya apa? Usut gue. Pokoknya panas, tak pengen dan balik. Udan kalau udan selesai. Jadi kalau bagus tek, ini si gemes ya lah. Mau saat itu dengan ada pulang cepet-cepet. Kok ada dalam-dalam ini. Gemes selesai. Jauh tapi orang-orang ada dengar. Saking tenangnya, saking nyamannya sampai ke keluar-keluar dari gereja. Tidak apa-apa daripada usut kita pengen dan balik. Itu tandanya ada gereja nyaman. Maka saya pesan, kalau kita punya dana, orang satu kursi yang api itu umum. Pemenang AC wes ngene wae. Ngene wae to nyaman kabeh. Ya dah, nyaman dah. Jadi apa mereka sumber. Jadi kalau orang ada Tuhan dalam hidup, pasti ada suka. Tidak peduli seberat apapun beban hidupnya, tidak peduli masalah apapun yang ada, dia tetap suka. Dan minggu kemarin itu, dan tetap suka. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, selama ada Tuhan dalam hidupnya, dia tetap suka. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suka menilai, Papa kita jadi buku ini wong kok orang tahu sedih, apa wong ini atau duit, apa orang tahu duit, apa orang tahu loro yo, apa orang tahu tukaran yo, kok betul kok pesem, kok suringan. Karena apa? Ada
jalan. Ya tadi ya, sekarang bejo nganggo masker. Seandainya nggak ada masker, zaman dulu lagi nggak ada masker, ketemu di jalan. Oh, Bapak Eko ketemu di jalan yang mencucu di jalan. Oh, Pak motor kalau mencucu mengantar kayak robot. Ini masalah baru kok kalau begini, harus itu loh. Kenapa ya? Coba jalan yang menang, masuk jalan kalau dua. Yang pasir kalau wah itu. Tapi Anda pasti tahu bisa membedakan yang saya maksud. Selama masih ada Tuhan, selama ada Tuhan dalam hidup kita dan kita mengizinkan Tuhan hadir, walaupun menurut Anda terlambat, nah walaupun menurut Anda terlambat, Bapak Maria dan Martha, percaya masih ada harapan di dalam hidup. Pasti ada solusi dan bahkan musisi di dalam hidup. Dan jangan khawatir. Dengan Anda menghadirkan Tuhan dalam hidup, pasti ada solusi. Pasti, ini jaminan, pasti ada sukacita. Saya nggak bohong, ini yang saya yakini dan Alkitab tidak akan bohong. Kalau kembali ditanyakan, Bapak, kenapa kok saya kok ngelopo? Kenapa saya kok lemes? Kenapa saya kok tidak ada sukacita? Jawabannya pasti. Ini tidak menghakimi, tapi pasti. Yesus belum hadir sungguh-sungguh. Hidup masih dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran pribadi. Dikuasai oleh pikiran diri yang cenderung negatif. Manusia itu dijajari mata ojo ngelamun. Kalau orang itu bilang ojo ngelamun, tidak kesambet setan. Sebenarnya bukan kesambet setan. Pikiranmu sendiri yang nantinya jadi kayak setan. Karena mikirnya reno, mikirnya macam-macam, ngawang-ngawang. Mulai ngelamun itu dipikirnya ngawang-ngawang. Apa wae dipikirnya? Maka ojo ngelamun. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, ada pengharapan, ada solusi, dan pasti ada suka. Biar ini menjadi berkat buat kita semua, menguatkan iman kita, menguatkan hidup kita, dan memampukan kita untuk menghadapi hari-hari di masa yang akan datang. Dan tentunya mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan diberkati untuk kepala sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu di pagi ini. Ialah boleh mengingatkan, menegur, menguatkan, dan menghiburkan kami semua bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kami akan membawa pengharapan yang baru, akan membawa damai sejahtera, ada solusi dan bahkan mukjizat yang pasti terjadi, juga pastinya mendatangkan sukacita bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena tidak ada tempat lain selain di dalam Tuhan. Hanya ada Yesus Kristus menjadi jawaban atas segala persoalan kehidupan. Jika banyak orang yang mencari damai sejahtera, maka tidak ada tempat lain selain di dalam Tuhan. Jika banyak orang yang mencari ketenangan hidup, maka tidak ada tempat lain selain di dalam Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang dapat memberikan penghiburan, tidak ada satupun yang dapat memberikan pertolongan dalam hidup kami selain Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkaryalah nyata dalam hati dan pikiran juga hidup kami semua. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati mereka di sepanjang kehidupan mereka. Untuk apapun yang mereka perkumpulkan, untuk apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan mereka dan mampukan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.